Kommen Sie nah an den Monitor heran und genießen Sie. Es folgt ein Top-Highlight. Okocha, hier ist er, Okocha. JJ Okocha, immer noch. JJ Okocha, noch ein Dreher, noch einer und drin. Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch einen Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Wandstadion. Pada 31 Agustus 1993, kala itu Eintracht Frankfurt melakoni laga kontra Karlsruher SC di Bundesliga. Harusnya, pemain yang paling menjadi pusat pemberitaan adalah Uwe Bein, karena dia mencetak brace dalam laga yang dimenangi Frankfurt dengan skor 3-1 itu. Akan tetapi, ada salah satu pemain yang mencuri panggung dalam kemenangan itu, karena dia membuat kiper Karlsruher SC yang saat itu diperkuat oleh seorang Oliver Kahn dibuatnya kalang kabut seperti bocah sebelum akhirnya berhasil menembus gawang yang dijaganya. Dan pemain tersebut yakni JJ Okocha. Bahkan kiper selegendaris apapun pernah punya hari yang memalukan, termasuk Kahn. Dan tampaknya, selain Ronaldo Luis Nazario de Lima, JJ Okocha adalah orang yang berhak dan bisa berani untuk mempercundangi seorang Oliver Kahn. JJ Okocha, noch ein Dreher, noch einer und drin. Lapangan hijau sepak bola pernah memiliki sosok menarik dan nyentrik. Okocha menyandingkan logika sepak bola, hipster, dan seorang pahlawan bagi negaranya Nigeria. Meski kurang mendapat sorotan dan dipuja layaknya Roberto Baggio, Ronaldo Nazario, dan rekannya di PSG, Ronaldinho. Pemain kelahiran Enugu pada 1973 silam ini merupakan bagian dari generasi emas Super Eagles, julukan timnas Nigeria ketika meraih medali emas Olimpiade Atlanta pada 1996. Karir sepak bolanya di Eropa berawal dari Jerman dengan memperkuat Borussia Neunkirchen tim Divisi 3 pada 1990 hingga 92. Awal Okocha bergabung di klub tersebut ketika ia tengah berlibur di Jerman Barat dengan tujuan menemui temannya Binebi Numa yang bermain untuk Borussia Neunkirchen. Pada suatu pagi, Okocha pun menemani temannya Numa ke tempat latihan di mana dia meminta untuk bergabung dalam pelatihan itu. Melihat hal itu, pelatih Neunkirchen langsung terkesan dengan keterampilan Okocha dan mengundangnya kembali keesokan harinya sebelum menawarinya kontrak. Setahun kemudian, ia bergabung dengan FC Saarbrücken tim Divisi 2 Bundesliga, tetapi hanya bertahan beberapa bulan sebelum akhirnya pindah ke Bundesliga dengan Eintracht Frankfurt. Okocha bergabung dengan Frankfurt pada bulan Desember 1991, di mana ia bermain dengan banyak pemain terkenal, termasuk striker internasional Ghana, Tony Yeboah, dan kemudian Thomas Doll. Bermain dengan pemain-pemain berkelas membuat kemampuan Okocha juga semakin melejit, di mana ia mampu menunjukkan bakat terbaiknya. Dan momen yang tak terlupakan ketika ia mempermalukan kiper sekelas Oliver Kahn dan 3 bek Karlsruher dengan tipuannya. Aksinya itu bahkan menjadi tontonan banyak orang hingga saat ini. Berpuluh-puluh tahun setelah dipermalukan oleh Okocha, Oliver Kahn pun pernah berkata, "Saya masih pusing, bahkan sampai sekarang," katanya. Kahn juga mengakui bahwa ia selalu kesulitan apabila timnya harus bertemu dengan Okocha. Selain itu, Jurgen Klopp juga tak ragu mengapresiasi gol tersebut. Menurutnya, gol Okocha ke gawang Oliver Kahn itu adalah gol yang spektakuler dalam sejarah sepak bola Jerman, bukan cuma dalam sejarah Bundesliga. Dengan kostum merah milik Frankfurt, tipu daya dan ketenangannya yang menginspirasi membuat Okocha mendapatkan penghargaan Goal of the Year, seperti yang dipilih oleh majalah olahraga Jerman, Sportschau. Bersamaan dengan karir positifnya di benua Eropa, Okocha masuk ke dalam pemain utama timnas Nigeria. Timnas Nigeria era 1994 hingga 96 yang diperkuat Okocha disebut sebagai era emas bagi Super Eagles hingga saat ini. Sebab saat itu Okocha dan kawan-kawan berhasil memuncaki grup yang berisi Argentina setelah akhirnya tersingkir dari Italia pada perempat final Piala Dunia 94. Bahkan pada tahun 1996,
Okocha menjadi anggota kunci tim Nigeria yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade Atlanta, yang kemudian dijuluki tim impian oleh pers. Saat itu, mereka berhasil mengalahkan Brasil di semifinal, lalu di laga final melawan Argentina, mereka berhasil bangkit dari ketertinggalan 2-0 menjadi 3-2. They look to take it quickly, it's floated in, arriving on, and it might fall for Amokachi, and ball's called in. The offside flag. Sementara di level klub, pada tahun 95, Okocha, Yeboah, dan Maurizio Gaudino semuanya terlibat dalam perseteruan dengan sang manajer, Jupp Heynckes, yang kemudian menyebabkan kepergian mereka dari Frankfurt. Yeboah dan Gaudino kemudian pindah ke Inggris, sementara Okocha bertahan hingga akhir musim, ketika Eintracht Frankfurt terdegradasi dari Bundesliga sebelum bergabung dengan klub Super League, Fenerbahce. Di Bundesliga, ia mencetak 18 gol dalam 90 pertandingan. Okocha bergabung ke Fenerbahce dengan harga sekitar 1 juta pound. Dalam 2 musimnya di Turki, Okocha berhasil mengumpulkan 30 gol dalam 62 penampilan. Banyak di antaranya berasal dari tendangan bebas langsung, yang menjadi semacam ciri khasnya di klub tersebut. Bakat sepak bola yang tertanam dalam dirinya menarik perhatian elit Eropa, dan ia pun merapat ke klub Prancis, PSG. Kiprahnya yang melejit naik membuat pesepak bola bernama lengkap Augustin Azuka Okocha menimbulkan paradoks bagi penggemar sepak bola dunia saat itu. Dia menghadirkan sentuhan berbeda dari banyaknya pesepak bola asal benua hitam Afrika yang disebut hanya mengandalkan otot, kecepatan, dan tenaga. Kakinya seraya seniman kulit bundar Brazil yang sedang menari samba. Bisa dibilang, dia adalah Jogo Bonitonya dari Afrika, karena gaya bermainnya yang flamboyan, kreatif, dan penuh trik. Seperti halnya Ronaldinho yang kemudian menjadi rekannya di PSG. Meskipun istilah Jogo Bonito identik dengan pesepak bola Brasil, namun Okocha adalah representasi terbaik dari gaya bermain indah dari benua Afrika. PSG menebus Okocha dari klub Turki dengan mahar sebesar 14 juta pounds, harga yang membuatnya menjadi pemain Afrika termahal pada waktu itu. Seketika Okocha jadi pemain yang dicintai oleh para pendukung Les Parisiens. Layaknya Pablo Picasso yang menunjukkan karya indahnya, aksi-aksi brilian Okocha di lapangan hijau mampu menyihir publik kota Paris. Di klub tersebut pula, ia sempat menjadi mentor bagi legenda Brasil, Ronaldinho, yang bergabung dengan PSG pada usia 21 tahun. Okocha disebut mengajari trik-trik yang digunakan oleh Ronaldinho ketika bermain. Namun, legenda sepak bola Afrika tersebut memperjelas situasi ketika ia merefleksikan pengaruhnya terhadap penyerang Brasil itu. Saya tidak tahu tentang mengajarinya trik, tapi jika Anda memiliki latar belakang yang sama, kadang-kadang Anda melakukan hal-hal dalam latihan yang tidak Anda sadari bahwa seseorang menirunya. PSG adalah klub pertamanya di luar Brasil pada usia 21 tahun. Dia kesulitan beradaptasi, dia tidak bisa berbicara bahasa Prancis, karena itulah ia tak bisa mengeluarkan kemampuannya secara penuh. Musim 2001-2002, PSG adalah tim yang ikonik. Okocha menemukan dirinya di antara duo defensif Argentina, yakni Mauricio Pochettino dan Gabriel Heinze, dan penyerang haus gol Nicolas Anelka. Sementara di lini tengah ada pelatih Arsenal, Mikel Arteta, dan pemain yang digadang sebagai penerus Okocha dari Brasil, Ronaldinho. Tongkat estafet di PSG dari George Weah mendarat mulus ke pelukan Okocha sebelum akhirnya diteruskan oleh Ronaldinho. Namun, masalah keuangan yang memaksa duet Okocha dan Ronaldinho harus cepat berakhir. Selama 4 tahun bersama PSG, ia memainkan 84 pertandingan dan mencetak 12 gol. Sayangnya Okocha hanya mampu menyumbangkan 2 trofi, yakni Piala Super Prancis pada 1998 dan Piala Intertoto pada 2001. Pada musim panas 2002, tepatnya pada 18 Juni, Okocha kemudian memilih mendarat ke pelukan tim Inggris Bolton di bawah asuhan Big Sam dengan bebas transfer. Saat itu Okocha bermain bersama Kevin Nolan, Gary Speed, serta seniornya di PSG,
Yuri Djorkaeff. Musim pertamanya di Inggris, ia langsung menjadi favorit para penggemar Bolton meskipun sempat terhambat oleh cedera. Okocha juga berhasil membawa The Trotters, julukan Bolton, terhindar dari degradasi dengan mencetak 7 gol. Termasuk 1 gol yang kemudian terpilih sebagai gol terbaik di musim 2002-2003, gol yang terjadi dalam kemenangan melawan West Ham United. JJ Okocha inside his own half. Got Joe Cole running with him, but he shrugs him off with ease, keeping possession. West Ham defence standing away, and that is a brilliant goal. JJ Okocha. Selain itu, Okocha juga berhasil membawa The Trotters menembus kompetisi Piala UEFA pada musim 2005-2006 untuk pertama kalinya. Sayang, itu merupakan musim terakhirnya bersama Bolton. Selama 4 musim bermain di Bolton, ia mencatatkan 18 gol dari 145 penampilannya di semua kompetisi. Kakinya yang elastis mungkin tidak lagi menghiasi stadion di seluruh dunia. Warisannya bukanlah banyaknya gol atau piala bagaikan Messi dan Ronaldo, tetapi kegembiraan sepak bola yang murni dari sosok yang sederhana,